Secara garis besar, kehidupan organisme, baik flora maupun fauna di permukaan bumi, terdapat pada dua biosiklus, ya, yaitu daratan dan perairan. Nah, di sini nanti akan dijelaskan tentang biosiklus daratan dan biosiklus perairan. Nah, apa sih biosiklus daratan? Jadi biosiklus daratan ini dapat diklasifikasikan menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik ya, yang didominasi oleh jenis flora tertentu yang memiliki karakteristik yang khas ya. Biosiklus daratan secara umum terdiri atas ada bioma hutan, ada sabana, stepa, dan gurun. Sementara untuk biosiklus perairan, jadi selain memang ada biosiklus daratan, flora juga dapat hidup pada biosiklus perairan. Biosiklus perairan terdiri atas dua bagian, yaitu biosiklus air asin atau lautan dan biosiklus air tawar atau daratan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Di sini kita ke biosiklus daratan terlebih dahulu. Nah, biosiklus daratan ini yang pertama ada yang namanya bioma hutan atau forest ya. Nah, apa sih bioma hutan atau forest itu? Bioma hutan adalah bentang lahan atau landscape yang sangat luas ya, yang ditumbuhi beraneka ragam pohon-pohonan. Jenis-jenis hutan ini dibagi menjadi 5 macam. Ya, jadi bioma hutan ini dibagi menjadi 5 macam ya, atau 5 jenis gitu ya. Yang pertama kita akan ke hutan hujan tropis atau dalam bahasa Inggris ini tropical rainforest. Nah, mungkin di antara kalian sudah pernah dengar ya hutan hujan tropis itu apa. Nah, di sini kita lebih dalam nih dijelaskan. Hutan hujan tropis itu merupakan hutan yang terdapat di daerah tropis, yaitu suatu daerah yang terletak pada lintang 23,5 derajat LU sampai dengan 23,5 derajat LS. Jadi adanya di wilayah ini secara lintang. Nah, seperti itu. Nah, ciri-cirinya, jadi yang pertama pohon-pohonnya tinggi, rapat, serta selalu hijau sepanjang tahun. Nah, itu ya. Ciri lain dari hutan ini juga biasanya ditumbuhi beragam jenis epifit. Misalnya ada cendawan, ada lumut, dan berbagai jenis anggrek ya, serta tumbuhan pemanjat seperti rotan. Hutan ini sangat rapat dengan hutan ini sangat rapat dengan vegetasi yang heterogen ya. Jadi hutan hujan tropis ini tumbuhannya heterogen. Lebih dari 300 spesies yang ada di hutan hujan tropis. Pohon-pohon di hutan ini tinggi dan berdaun lebar sehingga mengakibatkan terbentuknya kanopi atau bahasa lainnya adalah tajuk ya, yang menyebabkan dasar hutan menjadi lembab dan gelap. Jadi kalau kita dari atas udara ya, di atas hutannya itu ya otomatis dasar hutannya itu nggak kelihatan karena ada kanopi atau tertutup oleh tajuk ini gitu ya. Nah, contoh vegetasi di daerah hutan hujan tropis itu antara lain adalah meranti dan damar ya. Ini ya. Oke, berikutnya. Nah, untuk persebaran hutan hujan tropis ini di dunia ya, ada di Indonesia, di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ya. Nah, di sini. Kemudian untuk di dunia ini dia ada di Amerika Selatan, dan juga di Afrika. Ya, kalau kalian pernah dengar Brazil ya, yang terkenal dengan hutan Amazon ya. Nah, di situ juga terdapat hutan hujan tropis. Lanjut ya. Berikutnya hutan musim tropis atau hutan musim di daerah iklim tropis. Nah, hutan musim di daerah tropis atau hutan musim tropis ini adalah jenis hutan yang terdapat di daerah yang memiliki pola musim hujan dan musim kemarau yang jelas. Ya, jadi kata kuncinya ini, ya, memiliki pola musim hujan dan kemarau yang jelas.
Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah terdiri atas satu atau dua spesies pohon berkayu dengan ketinggian sekitar 25 meter. Pohon cenderung menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Jadi, menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Yaitu pada saat curah hujannya kurang dari 60 mm per tahun atau sama sekali tidak mendapatkan curah hujan. Nah, akibatnya sinar matahari dapat mencapai bagian dasar dari hutan musim di daerah tropis ini. Sehingga di bagian dasar hutan ini tumbuh dengan subur dan lebat berbagai vegetasi berupa semak belukar dan rumput-rumputan. Contoh dari vegetasi hutan musim ini adalah jati ya. Nah, pasti kalian pernah dengar pohon jati ya. Wilayah penyebaran jenis hutan musim di daerah tropis ini antara lain ya di sebagian wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa ya, Thailand, Kamboja dan Myanmar. Nah, ini kebanyakan di Asia Tenggara ya. Nah, berikutnya hutan musim di daerah iklim sedang. Kalau tadi di tropis, sekarang di iklim sedang. Nah, hutan musim di daerah iklim sedang merupakan suatu jenis hutan yang terdapat di wilayah iklim yang memiliki 4 musim. Nah, 4 musim itu apa saja? Ada musim panas, summer, ada gugur, spring, ada dingin, winter, dan semi-autumn. Vegetasi di hutan ini pada umumnya berupa tumbuhan berkayu yang memiliki daun lebar, perakarannya yang dalam, dan kulit yang kasar. Adapun bentuk adaptasi dari tumbuhan di hutan ini adalah adaptasi fisiologis dengan cara yang berbeda pada setiap musimnya. Jadi setiap musimnya dia berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda juga. Makanya dikatakan adaptasi fisiologis. Jenis vegetasi di hutan ini didominasi oleh 2 atau 3 spesies. Misalnya di sini ada oak, ada elm, ada beech, ada maple, ya. Wilayah penyebaran hutan ini meliputi wilayah Amerika Serikat bagian timur, sebagian besar Eropa Tengah, Australia bagian timur, Selandia Baru, Cina, Korea, Jepang, dan Argentina. Nah, ini wilayah persebarannya, ya. Berikutnya hutan mangrove. Nah, pasti kalian juga sudah pernah dengar ya hutan mangrove. Atau bahasa lainnya adalah hutan bakau. Nah, hutan mangrove ini merupakan jenis hutan di daerah tropis yang ditumbuhi berbagai jenis vegetasi khas rawa-rawa pantai. Biasanya dipengaruhi oleh pasang surut air laut, ya. Ciri-ciri dari hutan mangrove antara lain ditandai dengan sistem perakaran vegetasi, ya, vegetasi yang sebagian berada di permukaan air. Kemudian sistem perakaran tersebut berfungsi sebagai alat respirasi dan penangkapan lumpur dari peristiwa pasang surut air laut itu. Makanya kalau kita pernah lihat mangrove itu ya, itu akarnya sampai kelihatan ke permukaan. Kemudian jenis-jenis vegetasi di hutan mangrove antara lain ada nipa dan bakau. Ini jenisnya. Wilayah penyebaran hutan mangrove terutama di pantai-pantai ya yang berlumpur. Nah, di mana? Di wilayah Australia Utara, Afrika Barat, Amerika Selatan, terutama Brasilia, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, ini hutan mangrove ini penting ya. Nanti mungkin kalian cari mungkin manfaat daripada hutan-hutan tersebut gitu ya. Karena memang ini spesial buat hutan mangrove ini sangat penting untuk mencegah terjadinya abrasi laut, bahkan bisa mencegah terjadinya tsunami ya. Berikutnya hutan berdaun jarum. Nah, kalau ini mungkin kalian mungkin banyak yang belum pernah dengar ya. Ada hutan berdaun jarum atau dalam bahasa lainnya adalah conifer ya. Hutan berdaun jarum merupakan jenis hutan yang banyak terdapat di daerah iklim sedang sampai ke daerah iklim dingin ya. Nah, ciri hutannya ya jelas namanya kan berdaun jarum ya, makanya vegetasinya juga berdaun jarum. Memiliki ketinggian yang relatif sama, berbatang lurus dan berbentuk kerucut, seperti pinus, cemara, dan cedar.
Adapun persebarannya yaitu di Eropa, terutama di sekitar daerah Siberia. Nah, di sekitar Siberia, hutan konifer banyak ditumbuhi jenis vegetasi yang disebut sebagai larik ya, yang menggugurkan daunnya pada musim dingin. Nah, ini nih ya. Adapun di Amerika Serikat, sekitar daerah Columbia dan California, tumbuh jenis vegetasi berdaun jarum yang besar ya atau raksasa yang disebut sebagai sequoia yang ketinggiannya dapat mencapai lebih dari 75 meter. Oh, tinggi banget ya. Nah, itu terkait dengan hutan berdaun jarum. Kemudian ada hutan taiga. Nah, hutan taiga ini adalah jenis hutan yang terdapat di daerah iklim dingin ya, di belahan bumi utara dan di pegunungan tinggi. Sebagian besar pohon utamanya adalah jenis-jenis tusam yang tetap berdaun serta tahan terhadap suhu dingin. Dan kekeringan dengan daun seperti jarum berlapis zat lilin. Ya. Taiga merupakan wilayah yang sangat minim akan jenis tumbuhan. Dalam ribuan hektar mungkin hanya terdiri atas 2 atau 3 jenis saja. Antara lain ada Pinus mercusi dan cemara. Ya. Ini apa namanya yang terkait dengan apa hutan taiga ya. Oke, berikutnya kita ke biosiklus daratan selanjutnya, yaitu ada namanya bioma sabana ya. Oke. Bioma sabana di sini merupakan suatu wilayah vegetasi di daerah tropis atau subtropis yang terdiri atas pohon-pohon yang tumbuh dengan jarang dan diselingi oleh semak belukar serta rumput ya, serta rumput-rumputan maksudnya ya. Jenis pohon yang terdapat di daerah sabana Australia. Nah, jadi sabana ini kan ada di Australia ya, terutama namanya eucalyptus. Nah, sedangkan di daerah Kenya, Afrika, terutama baobab, ya, yaitu adalah Adansonia digitata. Ini nama itunya ya, nama apa? Nama sabananya. Yang memiliki ciri antara lain daun dan cabang berbentuk tajuk yang terbentuk seperti payung yang melebar. Batangnya tebal dan relatif kasar, ya. Vegetasi yang tumbuh dengan jarang disebabkan oleh kondisi bulan kering yang lebih lama ya. Australia, ada di Australia, Afrika Timur, Brasilia, dan Indonesia, terutama di Kepulauan Nusa Tenggara. Oke, ini PPT-nya tampil nggak? Tampil ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Cuma gambar doang. Nggak tampil ya? Udah, Pak. Udah tampil. Ya, Pak. Udah tampil ya? Oke, udah tampil ya. Oke, berarti tadi ini ya, nggak tampil ini ya? Nggak tampil semua ya? Tadi cuma Kalau enggak, kalau ini tampil nggak? Tampil, Pak. Udah. Tampil, Pak. Oh, tampil. Oke, tampil ya. Jadi tampil. Nah, oke. Jadi tadi itu ini ya, ini persebaran flora dan fauna di dunia ya. Tampil ya. Oke. Nah, yang tadi ini juga nggak tampil ya? Enggak, Pak. Nah, oke. Ini ya, tadi yang pertama tuh ini nih ya. Jadi secara garis besar itu ada biosiklus daratan dan biosiklus perairan ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi untuk biosiklus daratan,
ini apa namanya, ada bioma hutan. Tadi saya udah jelaskan ya, ada hutan hujan tropis nih ya dengan ciri-cirinya ya, seperti ini. Ya. Kemudian ada hutan musim tadi ini ya, tadi Bapak udah jelaskan tadi ya. Kemudian hutan musim daerah iklim sedang sudah juga tadi ya. Kemudian ada hutan mangrove. Nah, ini hutan mangrove nih. Ya, hutan mangrove. Kemudian ini tadi hutan berdaun jarum atau konifer ya. Ini. Ya, saya tampilin kan tadi saya udah jelaskan ya. Kemudian ada hutan taiga. Nah, taiga ini apa namanya? Tadi saya juga sudah jelaskan ya. Yang sekarang kan ini ya tadi ya, ini kan terkait dengan biosiklus daratan di bioma sabana ya. Nah ini juga nih, ya. Oke. Nah berikutnya bioma padang rumput. Nah kita ke sini ya. Jadi bioma padang rumput sama sabana itu rada mirip-mirip ya. Jadi nanti ada perbedaannya. Ya, jadi kalau padang rumput terdiri atas jadi atau bahasa lainnya stepa ya. Atau bahasa lainnya stepa. Oke, kita bahasa lainnya stepa ya. Nah, di sini padang rumput terdiri atas stepa dan prairie ya. Stepa itu merupakan suatu wilayah yang ditumbuhi oleh rumput-rumputan pendek. Nah, istilah stepa ini digunakan untuk menyebutkan padang rumput di Eurasia. Adapun padang rumput tinggi di Amerika Utara, jadi di setiap wilayah itu beda-beda namanya ya. Di Amerika Utara dinamakan prairie, yang didominasi oleh jenis rumput Indian grasses. Di Argentina disebut sebagai pampa. Nah, terbentuknya padang rumput ini secara alami lebih banyak disebabkan oleh rendahnya curah hujan. Nah, curah hujan yang rendah ini mempersulit tumbuhan untuk menyerap air. Akibatnya hanya jenis tumbuhan rumput yang dapat bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan alam yang kering. Nah, wilayah persebarannya ini terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Australia Utara, kemudian daerah iklim sedang terdapat di daerah Barat Amerika Utara, Argentina, Australia, dan Eropa, terutama Rusia Selatan dan Siberia. Nah, itu ya, padang rumput. Berikutnya ke bioma gurun. Ya, bioma gurun ya. Nah, tadi kita ke rumput, kita ke gurun. Nah, mungkin kalian juga udah pernah mengenal ya tentang gurun. Nah, gurun itu ternyata ada dua jenis ya, ada gurun panas kering, ada gurun dingin. Jadi ada gurun yang kering memang benar ada gitu ya, ada gurun yang dingin gitu. Ya. Nah, apa namanya? Nah, apa sih gurun itu? Bioma gurun panas kering ini identik dengan padang pasir gurun pasir. Di sini maksudnya bioma gurun panas kering ini identik dengan padang pasir atau disebut juga sebagai gurun pasir ya, yaitu suatu wilayah di daerah iklim subtropis sampai sedang yang didominasi oleh hamparan pasir dengan kondisi vegetasi yang sangat terbatas. Suhu udara rata-rata tinggi, amplitudo suhu harian tinggi, curah hujannya rendah, kurang dari 25 mm per tahun, dan penguapannya tinggi. Nah, jenis vegetasi yang dapat tumbuh beradaptasi terhadap kondisi padang pasir pada umumnya ini ya, memiliki ciri-ciri akar yang sangat panjang, berdaun kecil dan tebal, atau bahkan tidak berdaun, batas pohon relatif tebal dan bagian tumbuhnya seringkali berduri. Nah, contoh jenis vegetasi di daerah padang pasir antara lain mungkin kalian juga sudah tahu ya, ada namanya kaktus saguaro dan semak berduri. Nah, di bawahnya ini adalah wilayah persebarannya.
Ada di Afrika Utara namanya Gurun Sahara, ya. Ada di Afrika Barat Daya namanya Kalahari dan Namibia atau Gurun Namib. Terus ada Afrika Timur Laut, ada Gurun Ogaden. Terus di Jazirah Arab namanya Gurun Rub Al-Kahli. Asia Barat Daya namanya Gurun Karakum, Taklamakan, dan Iran. Asia Selatan namanya Gurun Tar. Asia Tengah namanya Gurun Gobi. Australia namanya Gurun Gibson dan Simpson. Amerika Serikat di bagian tengah dan barat ada namanya The Great America Desert, meliputi Arizona, California. Dan di Meksiko bagian utara dan Amerika Selatan ada namanya Gurun Atacama dan Patagonia. Nah, ini penting nih pengetahuan umum ya tentang wilayah bioma gurun di dunia. Ya, seperti itu. Ya. Oke ya, kita lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya adalah ke biosiklus perairan. Jadi biosiklus perairan juga dibagi dua, ada biosiklus air asin dan biosiklus air tawar. Nah, di sini kita ke air asin dulu ya. Di sini. Nah, di sini secara garis besar makhluk hidup di laut dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Ada plankton, nekton, bentos. Nah, ini mungkin asing didengar ya. Tapi mungkin kalau kalian nonton SpongeBob, ini mungkin ada ya. Ada plankton, ada nekton, ada bentos. Nah, apa sih definisinya? Gitu kan? Apa bedanya? Gitu. Nah, plankton itu adalah organisme kecil yang hidup terapung-apung, berpindah tempat secara pasif. Ya, biasanya akibat arus tuh di permukaan atau dekat permukaan laut. Plankton terdiri atas ada namanya fitoplankton dan zooplankton. Nah, kemudian ada nekton. Nekton itu kelompok hewan yang berenang, berpindah tempat secara aktif seperti ikan dan cumi-cumi. Kemudian bentos, kelompok organisme laut baik tumbuhan maupun hewan laut yang hidupnya dengan cara menempel atau merayap di dasar laut. Ya, contohnya rumput laut, bunga karang, siput, ada kerang, ada bulu babi dan bintang laut. Ya, nah itu terkait dengan materi persebaran flora fauna di dunia. Tapi untuk pembahasan kali ini kita ke floranya terlebih dahulu ya. Untuk minggu depan kita ke faunanya. Ya, oke, terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.